Boneka ini sangat aneh. Sejak kecil ia suka memakan kayu, padahal ayahnya sendiri terbuat dari kayu. Suatu hari sang ayah membuat sebuah kincir angin dari kayu untuk membahagiakan anaknya. Namun kemudian boneka besi itu justru memakan kincir angin tersebut. Sang ayah hanya menggelengkan kepala. Tak ada amarah di wajahnya, hanya cinta dan kebahagiaan untuk anaknya. Ayahnya sering membuat mainan kayu untuknya. Tetapi setiap kali sebuah mainan selesai dibuat, boneka besi itu langsung memakannya. Berkali-kali, bahkan sebelum mainan itu benar-benar selesai, mainan tersebut sudah tertelan. Seiring waktu, boneka besi itu tumbuh semakin besar. Mainan tidak lagi cukup untuk mengisi perutnya, sehingga ia mulai memakan perabotan rumah. Perlahan, barang-barang di rumah mulai menghilang. Tak lama kemudian, lubang besar muncul di rumah. Sang ayah memperbaikinya lagi dan lagi. Namun kecepatan makan sang anak jauh lebih cepat. Dengan susah payah, ia membangun kembali rumah itu dari kayu. Tetapi kemudian boneka besi itu memakan tiang utama rumah. Saat rumah hampir runtuh, sang ayah berlari untuk menyelamatkan anaknya. Atap kayu yang berat jatuh menimpanya. Meski menahan rasa sakit, ia mendorong balok-balok kayu itu ke samping dan menatap anaknya. Anaknya selamat. Itulah pertama kalinya sang anak benar-benar melihat kondisi rumah mereka. Melihat hutan yang terbentang di depannya dan tanah kosong yang sunyi di sekelilingnya. Hatinya hancur. Boneka besi ingin menghibur ayahnya, tetapi sang ayah menepis tangannya, memalingkan wajah, lalu pergi duduk jauh dalam keheningan. Melihat kesedihan ayahnya, boneka besi merasakan penyesalan yang mendalam. Saat itu pandangannya jatuh pada mainan-mainan kayu tua yang dahulu dibuat ayahnya dengan penuh kasih, dan ia pun mengambil sebuah keputusan. Suara petir yang keras membangunkan sang ayah. Kini hanya satu kincir angin yang tersisa di rumah. Ia mencari anaknya kemana-mana. Lalu ia melihat cahaya samar di puncak gunung yang jauh. Sang ayah berjalan menuju gunung itu, berjuang menembus badai yang ganas. Di sana boneka besi berdiri sepenuhnya diam. Ia berlari menghampirinya. Hujan telah memadamkan api di dada anaknya. Sebenarnya ia tidak ingin lagi menyebabkan ayahnya menderita. Itulah sebabnya ia pergi ke puncak gunung, membiarkan apinya padam dengan sendirinya. Sang ayah mencoba mati-matian meniupkan udara untuk menyalakan kembali api itu. Tetapi tak ada yang berhasil. Lalu ia menarik anaknya ke dadanya dan memeluknya erat untuk waktu yang lama. Dengan lembut, ia membaringkannya di tanah dan meletakkan kincir angin di dadanya. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi berhembus dan kincir angin itu mulai berputar. Pada saat itu sebuah ide terlintas di benak sang ayah. Ia pun memasang kincir angin itu di dada anaknya.